Halo, Bapak Ibu adik-adik mahasiswa sekalian, bertemu lagi dengan saya Nars Igusti Agung Tresna Wicaksana SKep MKep pada mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum mulai kelas pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya awali dengan doa. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik respective communication sebagai landasan interaksi mutual dalam komunikasi efektif. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan atau pertemuan hari ini, yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan hari ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami definisi komunikasi respektif, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi respektif, memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi respektif, dan memahami 5 hukum dalam komunikasi efektif. Ya, jadi 4 subtopik bahasan tersebut yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya. Oke, pertama kita mulai dari definisi komunikasi respektif. Ya, kira-kira apa itu komunikasi respektif? Ya, benar sekali ya. Jadi komunikasi respektif adalah komunikasi yang saling menghargai. Ya, jadi saling menghargai antara para pelaku komunikasi. Jadi di sini komunikan dan komunikator yang terlibat dalam komunikasi harus memiliki sikap saling menghargai ya, agar komunikasi bisa disebut sebagai komunikasi respektif. Ya, jadi komunikasi yang saling menghargai antara para pelaku komunikasi, baik itu komunikator dan komunikan. Nah, langkah awal untuk membangun komunikasi respektif ini adalah upaya meningkatkan integritas. Ya, tentunya mahasiswa semua sudah paham ya, integritas itu artinya kualitas untuk dapat dipercaya ya, ada the quality of being trust ya, sebelum kita melaksanakan atau menjalin sebuah komunikasi. Nah, respect terhadap keberadaan orang lain adalah nilai mutlak ya, jadi nilai mutlak, nilai dasar untuk menjalin hubungan timbal balik antara perorangan ya, atau interpersonal interaction yang mutualistik atau saling menguntungkan ya. Jadi perbaikan hubungan timbal balik antara perorangan juga akan memberikan kemudahan komunikasi antar individu yang berbeda budaya ya, dengan melibatkan penghargaan, kepercayaan, toleransi, dan tanggung jawab yang berbeda. Next, baik, selanjutnya prinsip-prinsip dalam komunikasi respektif ya. Jadi dalam melaksanakan komunikasi yang respektif ada 5 prinsip yang harus kita pahami ya. Jadi yang pertama adalah positive thinking. Ya, jadi positive thinking di sini maksudnya adalah lebih baik menguraikan atau mendeskripsikan suatu keadaan yang apa adanya daripada mengevaluasi berita atau pesan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, jadi dalam menerima sebuah informasi atau pesan kita harus berprasangka positif ya, atau berprasangka baik terlebih dahulu ya, daripada kita harus sebelum mengidentifikasi, sebelum memfondasi sudah mencari-cari kesalahan misalnya ya, atau mencari kekurangan-kekurangan dari informasi yang kita terima ya. Kita harus bisa positive thinking dulu ya. Oke, kemudian prinsip yang kedua, solution oriented ya, atau berorientasi pada solusi ya. Jadi berorientasi pada solusi di sini maksudnya adalah berorientasi pada pemecahan masalah ya, dengan cara berkolaborasi dalam menggali bersama hal yang dihadapi
ya itu akan jauh lebih baik daripada mencoba mengawasi atau mengontrol pendengar yang kita ajak berkomunikasi, ya. Jadi harus berorientasi pada pemecahan masalah, ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah being honest atau kejujuran, ya. Jadi di sini kita harus bisa gunakan spontanitas dan kejujuran, ya, serta menyatakan maksud sesungguhnya daripada secara ambisius, ya, memakai strategi yang melibatkan orang lain untuk memanipulasi demi mencapai berbagai maksud pribadi, ya. Jadi being honest atau kejujuran itu termasuk prinsip yang penting dalam komunikasi respektif. Keempat adalah prinsip yang keempat ini adalah empati, ya. Tentu saja mahasiswa semua sudah tahu, ya, apa itu empati, ya. Empati maksudnya di sini adalah kita harus bisa menyampaikan empati, ya, dan gunakan perasaan dalam mendengarkan daripada sekedar memperlihatkan ketidakseriusan atau bersikap netral. Jadi kita harus bisa bersikap empati sebagai prinsip dalam komunikasi respektif. Nah, yang terakhir adalah feeling, ya, merupakan prinsip kelima dalam komunikasi respektif, ya. Feeling di sini maksudnya merasakan apa yang orang lain rasakan itu adalah lebih baik daripada melebih-lebihkan apa yang disampaikan pendengar, ya. Jadi berikan isyarat bahwa kita masuk sebagai bagian dari hubungan dan tidak hanya mendominasi hubungan timbal balik yang sedang berlangsung, ya. Jadi kira-kira bisa dipahami, ya, beberapa prinsip dalam komunikasi respektif. Ada positive thinking, solution oriented, being honest, empati, dan feeling, ya. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke 5 hukum komunikasi efektif, ya. Yang pertama adalah respect, ya. Jadi dalam hukum komunikasi efektif, poin yang pertama adalah respect, ya. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita melakukan komunikasi dengan orang lain, ya. Ingatlah bahwa, ya, pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting, ya. Jadi semua manusia basically ingin dihargai dan dianggap penting, ya. Jika kita bahkan harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respect terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang, ya. Jangan seenaknya kita memarahi orang lain, ya. Jadi misalnya kalau kita mau menegur pasien, marahi pasien, itu kita harus bisa memarahi dengan respect, ya, tidak di depan keluarganya, tidak di depan tamu yang sedang berkunjung atau di depan tim kesehatan lainnya. Begitupun jika di rumah, ya, kita misalnya mau memarahi anak, ya, jadi kita harus bisa menghargai juga atau harus bisa respect terhadap harga diri dan kebanggaan anak, ya. Jadi jangan memarahi anak di depan teman-temannya atau di depan anggota keluarga yang lain. Kalau memang harus mengkritik dan memarahi seorang anak, bisa kita lakukan di ruang khusus, yang misalnya tidur atau di kamar, ya, di mana kebanggaan atau harga diri anak tetap terjaga, ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah empati, ya. Jadi empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain, ya. Nah, salah satu persyaratan utama dalam memiliki sikap empati itu adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain, ya. Jadi komunikasi yang empati itu berarti memahami dan mendengar orang lain terlebih dahulu, ya. Kemudian kita dapat
membangun keterbukaan dan kepercayaan yang saling kita perlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Ya, jadi ini sangat penting. Ya, ini juga ada dalam prinsip dasar komunikasi respektif. Ya. Nah, kemudian audible. Ya, jadi audible itu adalah pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Ya. Hukum ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel yang sedemikian rupa sehingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Jadi di sini maksudnya adalah seorang komunikator itu bisa menyampaikan pesan melalui media ya, atau delivery channel yang tepat ya, sehingga pesan atau informasi yang ingin disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan, ya, itu audible. Kemudian yang keempat adalah clarity atau kejelasan, ya. Nah, kejelasan dari pesan itu sendiri harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi ya, atau berbagai penafsiran yang berlainan ya, atau penafsiran yang berbeda. Clarity atau kejelasan ini dapat juga berarti keterbukaan dan transparansi. Ya. Nah, dalam berkomunikasi ya, kita perlu mengembangkan sikap terbuka ya, atau tidak ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan ya, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya atau trust ya dari penerima pesan atau anggota tim yang lain ya, anggota tim kita ya. Karena tanpa keterbukaan akan timbul sikap saling curiga ya, dan pada gilirannya atau pada akhirnya akan menurunkan semangat dan antusiasme kelompok atau tim kita dalam kerja ya. Jadi tadi kejelasan, keterbukaan itu sangat penting ya. Oke, yang terakhir adalah humble ya, atau sikap rendah hati ya. Jadi sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai atau sikap respect ya terhadap orang lain. Misalnya disadari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Ya, itu tadi 5 hukum dalam membangun komunikasi efektif ya. Yang pertama adalah respect, kemudian yang kedua empati, audible, clarity, dan humble ya. Jika komunikasi yang kita bangun ya didasarkan pada 5 hukum pokok komunikasi yang efektif ini, maka kita dapat menjadi seorang komunikator yang handal ya, dan pada akhirnya nanti dapat membangun jaringan hubungan dengan orang lain yang penuh dengan penghargaan ya, atau respect. Karena inilah yang dapat membangun hubungan jangka panjang ya, yang saling menguntungkan dan saling menguatkan antara komunikator dan komunikan ya. Jadi untuk menjadi komunikator yang handal, kita harus bisa memahami 5 hukum dalam komunikasi efektif ya. Oke, sampai di sini saya harap bisa dipahami ya, Pak Ibu, adik-adik mahasiswa semua ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin terakhir ya, ciri-ciri komunikasi efektif dan tidak efektif. Baik, yang pertama adalah ciri-ciri komunikasi yang tidak efektif ya. Itu ada bertele-tele, tidak langsung mengatakan maksud dan tujuan secara jelas ya, jadi muter-muter komunikasinya ya. Kemudian yang kedua pasif, malu-malu, tertutup atau tidak responsif ya, jadi pasien hanya terdiam, kontak mata kurang ya, atau komunikator hanya diam, kontak mata kurang ya, dan tidak memberikan respon yang baik terhadap komunikator. Kemudian antagonis ya, jadi bernada kebencian ya, kalau bahasa milenialnya anak zaman sekarang itu dalam berkomunikasi ngegas terus ya, jadi kesannya ngajak berantem ya. Selanjutnya adalah komunikasi yang tidak efektif, tersembunyi ya, maksud yang sesungguhnya tidak pernah diungkapkan ya, tidak jujur ya, tidak ada clarity di sini ya, jadi ada yang ditutup-tutupi.
satu arah ya, jadi lebih banyak berbicara tanpa mau mendengarkan, tidak bisa menjadi pendengar yang baik ya, sehingga kesannya tidak ada komunikasi respektif. Dan yang terakhir tentu saja tidak nyambung ya, jadi informasi yang disampaikan A yang terima B, atau maunya hanya didengarkan saja tanpa mau mendengarkan ya. Itulah ciri-ciri dari komunikasi yang tidak efektif ya. Jika nanti Bapak Ibu adik-adik mahasiswa semua dalam berkomunikasi dan menemukan ciri-ciri tersebut, lebih baik dihentikan dan bikin kontrak waktu lagi untuk komunikasi ulang ya, agar komunikasinya bisa lebih efektif, respektif ya, antar komunikator dan komunikan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri komunikasi yang efektif ya. Yang efektif itu seperti apa? Ya, langsung to the point ya, singkat, padat dan jelas ya. Oke, yang kedua adalah asertif ya. Kira-kira ada yang tahu apa itu asertif? Ya, benar sekali ya. Jadi sikap asertif itu adalah suatu kemampuan atau sikap untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain ya. Jadi kita mampu mengutarakan ya, jadi mampu mengungkapkan apa yang kita pikirkan kepada orang lain, tapi tetap menjaga dan menghargai hak-hak orang tersebut ya. Itu asertif ya. Jadi semua orang atau semua perawat khususnya ya harus mampu memiliki sifat asertif dalam menyampaikan apa yang sedang dipikirkan, agar apa yang kita inginkan itu bisa disampaikan dengan baik dan diterima juga dengan baik oleh orang yang akan kita ajak komunikasi atau komunikan ya. Oke, yang selanjutnya adalah ramah dan bersahaja. Senyum, sapa, dan salam ya, kemudian bersahaja saat berkomunikasi, sikap terbuka, kemudian kontak mata positif yang bisa menjadi pendengar yang baik saat mau bicara berkomunikasi. Selanjutnya adalah responsif ya, memperhatikan keperluan dan pandangan orang lain ya. Jadi kita walaupun mungkin nanti pada saat menjadi pendengar yang baik ada hal-hal yang mungkin tidak perlu disampaikan, tapi disampaikan, kita harus tetap memberikan respon yang baik ya, atau tetap memperhatikan apa yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah nyambung ya, menginterpretasikan pesan dengan tepat ya. Jadi apa yang disampaikan komunikator itu bisa diinterpretasikan dengan tepat oleh komunikan ya. Itulah ciri-ciri komunikasi yang ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi topik bahasan kita terkait dengan komunikasi respektif sebagai landasan interaksi mutual dalam komunikasi efektif. Baik, sekian dulu untuk materi kita hari ini ya. Jadi jika dirasa video pembelajaran kali ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, agar channel ini bisa tetap berkembang ya. Baik, terakhir, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan kita semua ya. Stay healthy dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.